Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini akan menjelaskan tugas dari mata kuliah pelajaran PBO praktikum. Kali ini saya akan membedah atau menjelaskan pilar terpenting dalam keamanan dan keterawatan, yaitu enkapsulasi. Secara sederhana, enkapsulasi adalah building data atau atribut dan metode atau operasi yang bekerja pada data tersebut, sekaligus menyembunyikan detail internal dari luar. Dalam Java, ini dicapai melalui akses modifier, private, dan penyediaan metode public seperti getter and setter. Mari kita lihat implementasinya di setiap kelas. Oke, pertama-tama kita lihat di kelas acara. Ini adalah model data yang menerapkan enkapsulasi secara murni. Atribut seperti nama acara yang ada di sini, tanggal, dan lokasi menggunakan modifier private. Ini berarti tidak ada kelas lain di luar acara yang dapat mengubah nilai atribut ini secara langsung. Ini mencegah kerusakan data dari akses yang tidak sah. Lalu ada akses terkontrol, controlled access. Untuk membaca nilai data kita, penyediaan metode aksesor public getter, public string yang ada di sini, yang ada di public string nama acara dan public string get lokasi. Akses data hanya diizinkan melalui metode ini, menjaga integritas model. Oke, lalu yang kedua ada kelas pembeli. Enkapsulasi di sini melindungi data identitas dan status krusial. Di sini ada atribut private. Semua data termasuk ID pembeli, nama, dan status penentu, diskon, pelanggan prioritas melindungi oleh private. Jadi semua ini dilindungi oleh private. Metode asesornya adalah sini ada get nama dan is pelanggan prioritas. Nih adalah metode publik yang menjadi jembatan resmi bagi kelas lain seperti transaksi untuk mengakses informasi. Misalnya pembeli yang di ini ID pembeli is pelanggan prioritas. Jadi si pembeli ini adalah pelanggan prioritas, adalah satu. Oke, metode asesor. Metode get nama dan is pelanggan prioritas adalah metode publik yang menjadi jembatan resmi bagi kelas lain seperti transaksi untuk mengakses informasi ini. Misalnya pembeli is pelanggan prioritas adalah satu-satunya cara transaksi mengetahui apakah diskon harus diterapkan. Oke, lanjut kita ke kelas yang induk abstrak yaitu tiket. Kita ke kelas tiket. Kelas abstrak tiket menetapkan aturan enkapsulasi yang akan diteruskan ke anak-anaknya. Jadi ini seperti bapak gitulah. Atribut inti private ini adalah atribut fundamental seperti kode tiket, nama kategori yang ada di sini, dan harga dasar adalah private seperti yang tertulis di sini. Mekanisme pewarisan data yang terekapsulasi, meskipun atributnya private, data tersebut diinisiasi melalui konstruktor public ticket dan diakses oleh kelas turunan dan kelas lain melalui getter, yaitu public string, get kode tiket, public double, get harga tiket, dan lain-lain. Hal ini memastikan bahwa meskipun kelas turunan mewarisi data, mereka tetap harus mematuhi melalui metode publik yang terkontrol. Lalu di sini ada kelas turunan, yaitu tiket reguler dan tiket VIP. Di sini ya.
Nah, di situ eh, nah, kedua kelas ini menambah data spesifik mereka dan data itu pun dienkapsulasi. Seperti yang ada di blok kursi ini, dideklarasikan private. Ini menjaga data spesifik tipe tiket dari manipulasi eksternal. Nah, konstanta private static, nama biaya biaya layanan standar dan biaya layanan premium juga menggunakan modifier private. Seperti di sini, biaya layanan standar sama di PIP, biaya layanan premium. Ini adalah bentuk enkapsulasi yang paling ketat, memastikan nilai konstan, memastikan nilai konstanta kritis tidak dapat diubah oleh siapapun, bahkan oleh kelas turunannya sendiri, kecuali melalui metode yang telah didefinisikan seperti hitung biaya layanan. Lalu kita fokus kepada transaksi. Sini. Kelas transaksi juga menunjukkan pentingnya enkapsulasi, terutama karena ia mengandung logika dan data finansial. Atributnya seperti no transaksi, tiket dibeli, pembeli, acara, jumlah beli adalah private. Ini melindungi detail transaksi dari akses dan modifikasi yang tidak terstruktur. Mengapa sih tidak ada setter di sini? Coba kalian perhatikan bahwa kelas transaksi tidak memiliki setter untuk mengubah data transaksi setelah diinisiasikan oleh konstruktor. Ini adalah keputusan desain yang baik untuk memastikan imutabilitas parsial. Sebuah transaksi setelah dibuat tidak boleh diubah nomor atau objek yang dibelinya, sehingga data finansial menjadi lebih andal. Akses data melalui metode logika. Satu-satunya cara akses data ini adalah melalui metode public double, hitung total harga, dan public void, cetak invoice. Metode ini bertindak sebagai API atau API publik dari kelas tersebut, menyajikan hasil komputasi yang valid, bukan data mentah. Jadi bukan data mentah gitulah. Oke, kesimpulannya, dalam seluruh struktur sistem ini, enkapsulasi memastikan proteksi data, tidak ada kelas yang dapat memanipulasi data sensitif, harga dasar, status prioritas, biaya layanan secara sembarangan. Keterawatan kode, ketika kita ingin mengubah format data internal, misalnya mengganti string, kode tiket menjadi UUID, kita hanya perlu mengubah dalam kelas yang bersangkutan dan getter-setternya tanpa merusak kelas lain yang menggunakannya. Enkapsulasi adalah kunci untuk menciptakan sistem Java yang andal, aman, dan mudah di-maintain. Oke, sekian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.